Masalah Palestina juga tidak dapat dilepaskan dari kaitan kolonialisme. Mereka, orang-orang Palestina, belum juga dipulihkan haknya untuk kembali ke tanah air mereka. Memulihkan hak bangsa Palestina. Kisah Palestina adalah kisah sedih sebuah bangsa yang hak atas negerinya dirampas oleh bangsa Yahudi untuk mereka bangun negara Israel. Palestina yang mereka pecundangi sebenarnya bukan selemah yang mereka kira. Semangat juang yang tak kenal rasa takut menjadikan bangsa Palestina sebagai bangsa yang tak kenal henti berjuang meraih kembali kemerdekaannya. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mengakui hak-hak bangsa Palestina ini. Melalui resolusi Sidang Umum PBB nomor 2535B tanggal 10 Desember 1969, hak rakyat Palestina sebagai suatu bangsa dikukuhkan, sekaligus menegaskan lagi hak-hak yang menjadi milik bangsa Palestina. Pengakuan ini disusul dengan keluarnya resolusi nomor 2672C tanggal 8 Desember 1970 yang mengukuhkan rakyat Palestina memiliki hak yang sama dalam penentuan nasib sendiri sesuai dengan piagam PBB dan menyatakan bahwa untuk menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah, maka unsur yang penting adalah menghormati adanya hak tersebut. Berikutnya masih ada resolusi PBB yang lain, disusul resolusi lain lagi. Semua itu pada intinya adalah seruan dunia agar hak bangsa Palestina dihormati dan sudah sepantasnya tanah negeri yang diambil oleh Israel hendaknya dikembalikan. Indonesia termasuk negara yang mendukung perjuangan rakyat Palestina sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dukungan yang sudah didengungkan sejak masa Presiden Soekarno, kala itu dalam Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung tahun 1955. Indonesia bersama-sama dengan negara-negara peserta lainnya membuat suatu komunike akhir yang berisi hal berikut. Mengingat adanya ketegangan di Timur Tengah yang disebabkan oleh keadaan di Palestina, serta ketegangan tersebut dapat membahayakan perdamaian dunia, Konferensi Asia Afrika menyatakan dukungannya terhadap hak-hak penduduk Arab Palestina dan menyerukan agar resolusi PBB tentang Palestina dilaksanakan serta dicapainya penyelesaian damai persoalan Palestina. Palestina hadir secara resmi sebagai peninjau dalam Konferensi Asia Afrika 1955 yang diwakili oleh Mufti Besar Yerusalem Al-Hajj Muhammad Amin Al-Husaini yang juga pemimpin pergerakan perjuangan kemerdekaan Palestina. Cita-cita perjuangannya kemudian dilanjutkan melalui Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang dipimpin oleh keponakannya bernama Muhammad Abdel Rauf Arafat As-Qudwa Al-Husaini alias Yasser Arafat. Pada masa kepemimpinan Pak Harto, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina semakin menguat. Pada tahun 1989, Pak Harto mengizinkan pembukaan perwakilan PLO di Jakarta. Tak hanya itu, Pak Harto juga memberikan bantuan keuangan bagi perjuangan bangsa Palestina. Ketika Indonesia dipercaya menjadi ketua gerakan non-blok, maka Pak Harto mengundang Yasser Arafat dalam KTT non-blok yang dilangsungkan di Jakarta tahun 1992. Pak Harto secara jelas juga menyatakan mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Padahal diketahui pada saat itu, Israel juga melakukan penekanan kepada Indonesia. Hal ini dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Israel
Yitzhak Rabin dengan menemui langsung Presiden Soeharto di Jakarta. Tekanan juga dilakukan pada tahun 1995 ketika Pak Harto menghadiri sidang umum PBB di New York. Meski begitu, sikap Pak Harto tidak berubah. Tetap mendukung penuh perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Masalah Palestina juga tidak dapat dilepaskan dari kaitan kolonialisme. Mereka, orang-orang Palestina, belum juga dipulihkan haknya untuk kembali ke tanah air mereka. Demikian Pak Harto mencatat masalah Palestina dalam autobiografinya. Bahwa masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita perjuangan kita itu tidak bisa dicapai sekaligus, tidak bisa jatuh dari langit begitu saja. Harus diperjuangkan lewat pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Untuk mulai mewujudkan masyarakat adil dan makmur, kita harus memiliki landasan yang kuat. Landasan dalam bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan ekonomi yang ditunjang oleh industri yang kuat dan didukung oleh pertanian yang tangguh. Tanpa landasan industri yang kuat dan tanpa didukung oleh pertanian yang tangguh, sulit mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pak Harto tentang paradigma pembangunan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti disampaikan di depan pedagang Pasar Klewer, Solo, 1970. Mengibarkan panji trilogi pembangunan. Pak Harto memperkenalkan konsep paradigma pembangunannya untuk pertama kali di hadapan para pedagang di Pasar Klewer, Solo, tahun 1970. Garis besar paradigma pembangunan diformulasikan kembali oleh Pak Harto dalam autobiografinya sebagai berikut. Bahwa masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita perjuangan kita itu tidak bisa dicapai sekaligus, tidak bisa jatuh dari langit begitu saja. Harus diperjuangkan lewat pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Untuk mulai mewujudkan masyarakat adil dan makmur, kita harus memiliki landasan yang kuat. Landasan dalam bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan ekonomi yang ditunjang oleh industri yang kuat dan didukung oleh pertanian yang tangguh. Tanpa landasan industri yang kuat dan tanpa didukung oleh pertanian yang tangguh, sulit mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dari formulasi ini, dapat dikemukakan sejumlah prinsip dasar. Pertama, bahwa pembangunan merupakan jalan yang dipilih Pak Harto dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kedua, jalan pembangunan mensyaratkan landasan kehidupan ekonomi yang kuat. Ketiga, Pak Harto meyakini landasan ekonomi yang kuat bisa tercipta jika memiliki dua sektor penunjang, yakni industri yang kuat dan pertanian yang tangguh. Seperti diakui sendiri oleh Pak Harto ketika menyampaikan paradigma pembangunan ini, dirinya belum mengenal konsep tinggal landas. Seiring dengan dilaksanakannya setahap demi setahap paradigma pembangunan tersebut melalui repelita-repelita dan GBHN, Pak Harto akhirnya mengadopsi konsep tinggal landas dimaksud. Meski demikian, Pak Harto memilih caranya sendiri dalam mewujudkan landasan ekonomi yang kuat dimaksud dengan menyampaikan alur pikir sebagai berikut. Pembangunan dalam bidang pertanian harus memperoleh prioritas pertama
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama ialah pangan. Fungsi pertanian selanjutnya adalah mendukung industri. Sedang pembangunan industri karena keterbatasan kemampuan kita harus dilakukan bertahap. Dimulai dengan industri yang mendukung pertanian agar pertanian terjamin keberhasilannya. Tahap berikutnya adalah industri yang mengolah kekayaan alam yang masih merupakan bahan mentah menjadi bahan baku. Selanjutnya, bahan baku menjadi barang jadi untuk memenuhi konsumsi rakyat dan ekspor. Selanjutnya, industri suku cadang, industri mesin, baik kecil maupun yang besar dengan teknologi mutakhir. Alur inilah yang diterjemahkan oleh para pembantu presiden menjadi program-program pembangunan yang mewujud dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita dari Repelita 1, 1969 sampai 1974 yang berfokus pada pembangunan industri yang mendukung sektor pertanian, dilanjutkan dengan Repelita 2, 1974-1979 yang berfokus pada pembangunan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, hingga Repelita 3, 1979-1984 yang mengutamakan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi. Paradigma pembangunan yang digagas Pak Harto tercermin pula dalam strategi pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai pola umum jangka panjang dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dalam strategi tersebut dinyatakan bahwa landasan yang kuat dari masyarakat adil dan makmur itu bisa dicapai setelah melakukan 5-6 kali repelita. Sehingga Pak Harto memproyeksikan hasil dari repelita sebelumnya bisa dicapai pada akhir repelita 5, 1989-1994. Dengan keyakinan demikian, Pak Harto menetapkan repelita 4, 1984-1989 dijadikan momen untuk membuat kerangka landasan. Selanjutnya, repelita 5 difokuskan untuk memantapkan landasan. Dan akhirnya, Pak Harto menetapkan bangsa Indonesia bakal tinggal landas pada akhir repelita 6, 1994-1999. Pak Harto mengartikan tinggal landas tersebut sebagai terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan kekuatan sendiri. Pada pertengahan pelaksanaan pola umum jangka panjang ini, tepatnya memasuki repelita 4, 1984-1989, Pak Harto memperkenalkan konsep trilogi pembangunan. Pada dasarnya, trilogi pembangunan merupakan operasionalisasi prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh sila kelima dari Pancasila. Trilogi pembangunan mencakup 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pak Harto, ketiganya saling kait-mengait dan perlu tetap dikembangkan secara serasi agar saling memperkuat. Untuk mengoperasionalisasikan unsur pertama dari trilogi pembangunan ini, Pak Harto memperkenalkan 8 jalur pemerataan, yakni 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Repelita, GBHN, trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan yang dikembangkan Pak Harto bersama segenap jajaran pemerintahannya sesungguhnya merupakan jawaban tentang bagaimana menerjemahkan konsep ideal masyarakat adil dan makmur menjadi praktik yang dapat dicapai secara nyata dan terukur. Sebuah perjuangan mengisi kemerdekaan yang tidak mudah dan melelahkan. Melihat repelita-repelita itu, sungguh lebih gampang membicarakannya daripada melaksanakannya. Saya merasa betapa melelahkan perjuangan dan pergulatan di masa-masa itu. Sementara keringat keluar dari seluruh badan saya dan rambut hitam menjadi cepat putih disebabkan oleh semua usaha itu menuntut tenaga dan pikiran yang tiada terhingga. Tetapi saya tidak mau menyerah dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Dan saya tidak menyerah dalam melaksanakan harapan rakyat kita itu. Sejarah kemudian mencatat, Indonesia yang tengah memasuki Repelita 6 telah memperlihatkan sejumlah indikator yang memenuhi karakteristik negara yang siap tinggal landas. Sayang, ada banyak kekuatan yang saling berkelindan dengan kepentingannya masing-masing memenggal agenda tinggal landas yang sedikit lagi dicapai oleh bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Harto. Gerakan reformasi menyeruak, menimbulkan kemelut nasional. Pak Harto tak ingin lebih banyak pertumpahan darah. Pada 21 Mei 1998, beberapa tahun sebelum Repelita 6 dirampungkan, Pak Harto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pernyataan yang sekaligus menandai berakhirnya penetapan paradigma pembangunan ala Pak Harto dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ya, kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin negara non-blok, tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita yang sedang susah. Kita tidak bisa membantu dengan uang. Ya, kita datang saja, kita tengok. Pak Harto kepada Syafri Samsudin tentang kedatangannya ke Sarajevo, Bosnia-Herzegovina sebagai sekjen gerakan non-blok pada tahun 1995. Memimpin gerakan non-blok. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor berdirinya gerakan non-blok. Sebuah organisasi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara yang menyatakan dirinya tidak beraliansi pada suatu blok kekuatan besar manapun atau non-alignment, diinspirasi oleh dasar Sila Bandung yang dihasilkan dalam konferensi tingkat tinggi KTT Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Selanjutnya, sejumlah pemimpin negara-negara seperti Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana merintis pendirian GNB. Kala itu, tengah terjadi perang dingin antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada pertemuan pertama GNB berlangsung di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961, diletakkan batu perjuangan GNB dalam rangka menentang kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Meskipun sempat mengalami perbedaan pendapat yang serius di antara para anggotanya,
GNB terus tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang bertujuan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, intervensi, atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Indonesia termasuk yang paling aktif, bahkan pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta digelar KTT ke-10 GNB. Saat itu Pak Harto juga ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal GNB untuk periode 1992-1995. Dalam pandangan Pak Harto, non-alignment Indonesia bukanlah didasarkan pada prinsip-prinsip oportunitas, tetapi lebih merupakan sebagian dari identitas dari bangsa dan negara Indonesia. Dikemukakan oleh Pak Harto, bagi Indonesia, politik luar negerinya yang non-alignment itu tidak sama dengan non-involvement. Oleh karena itu, Indonesia lebih suka menamakannya politik yang bebas dan aktif karena bangsa Indonesia non-alignment bukanlah suatu politik yang steril, mati, ataupun bertopang dagu. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dalam arti bahwa Indonesia bebas dari ikatan-ikatan apapun, tidak saja ikatan fakta-fakta militer atau politik maupun ideologis. Politik luar negeri Indonesia adalah aktif dalam arti bahwa Indonesia secara aktif berusaha dan bekerja sama dengan negara-negara lain yang benar-benar cinta damai untuk mengatasi persoalan-persoalan yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Ketika Indonesia tampil memimpin GNB, kata-katanya pun ia buktikan. Ada dua hal yang merupakan langkah Pak Harto yang patut dicatat. Pertama, Pak Harto mendorong GNB untuk memberikan dukungan nyata kepada bangsa Palestina dengan membentuk Komisi GNB untuk Palestina dengan Indonesia sebagai ketua. Komisi mengirim utusan ke negara-negara Arab agar terlibat langsung dalam negosiasi mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali. Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina, dan Indonesia. Kedua, Pak Harto selaku pimpinan GNB melakukan kunjungan ke Sarajevo tahun 1995 untuk bertemu Presiden Bosnia-Herzegovina Alija Izetbegovic dan membesarkan hati rakyat Bosnia yang sedang dikurung rapat maniak-maniak perang dan putus asa atas kepengecutan Eropa yang mengaku modern dan beradab tinggi. Pak Harto datang ke pusat medan perang yang paling brutal tanpa ada satupun jaminan keselamatan untuk dirinya. Tidak dari Eropa, tidak dari NATO, dan tidak pula dari PBB. Pak Harto secara simbolis meresmikan sebuah masjid sumbangsi bangsa Indonesia kepada umat Muslim Bosnia yang sedang digempur oleh Serbia. Syafri Samsudin, mantan pengawal pribadi Presiden, dalam kenangannya seperti termuat pada Pak Harto The Untouched Stories menuturkan kisahnya. Pak, kenapa sedang sensitif begini? Bosnia sedang kritis, Bapak datang. Tanya saya. Jawabannya, sungguh tidak saya duga. Ya, kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin negara non-blok, tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita yang sedang susah. Kita tidak bisa membantu dengan uang. Ya kita datang saja, kita tengok. Kata Pak Harto, tenang. Dengarkan bagian selanjutnya
hanya di channel Dengar Buku.